Oke, video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari motor KTM Duke 390. Desain dari KTM Duke 390 ini paling unik dan punya ciri khas tersendiri, di mana model rangkanya teralis dan terbuka, juga dengan warna perpaduan orange, putih, dan hitam, membuat motor ini jadi pusat perhatian banyak orang di jalan raya. Mungkin motor ini jadi inspirasi lahirnya Yamaha Saber ya, soalnya yang saya lihat Yamaha Saber lebih cenderung mirip KTM Duke ketimbang Yamaha MT Series. Setuju nggak? Desain slotnya itu loh yang bikin mirip. Fitur yang ditanamkan di KTM Duke 390 ini bisa dibilang melimpah daripada motor kompetitor di kelasnya. Semua lampu sudah LED, suspensi depan upside down ukuran 43 mili, rem ABS sudah 2 channel dengan 3 settingan, off untuk mematikan ABS, road untuk menghidupkan ABS, dan supermoto untuk mematikan ABS yang belakang. Kemudian panel speedometer sudah full color seperti layar smartphone. Info yang ditampilkan sangat lengkap. Kalian bisa lihat video test ride-nya melalui link di pojok di kanan atas ya. Lalu ada fitur seperti di Suzuki GSX R150, yaitu tombol starternya cukup tekan 1 kali tanpa ditahan sampai mesin hidup. Entah kalau di KTM namanya apa, kalau di Suzuki GSX R150 namanya Easy Start System. Handle rem dan kopling ada settingan jauh dekat jangkauan jari. Ada juga fitur slipper clutch untuk mengurangi efek engine brake.
Dan juga ada detil kecil di bagian penunjuk tombol-tombol di stang itu bisa menyala. Jadi mudah terlihat dan unik daripada yang lain. Dengan mesin 1 silinder berkapasitas 373,2 cc, tenaga 42 HP dan torsi mencapai 35 Nm, membuat motor ini sangat sigap berakselerasi. Jadinya kalau ketemu jalannya sepi, inginnya itu pengen buka throttle selebar-lebarnya. Dipakai di jalan tanjakan seperti saya mencoba jalur Kota Batu arah ke Cangar, itu benar-benar enak banget tenaganya. Kita nggak perlu cari gigi dan RPM yang pas untuk nanjak. Motor ini di gigi dan RPM berapapun tenaganya selalu ada. Dan ini katanya penunjuk kecepatan di motor ini itu asli, tidak dikalibrasi seperti motor pada umumnya. Dan itu saya rasakan bedanya ketika jalan di kecepatan 80 km per jam di Yamaha Saber saya. Di KTM Duke 390 ini seperti masih sekitar 70 km per jam. Ya kira-kira seperti itu sih menurut saya. Posisi mengemudi dari KTM Duke 390 ini menurut saya mirip Yamaha Saber, di mana posisi stang lebar dan tinggi, jarak pengendara ke stang juga dekat, posisi kaki hampir mirip, sehingga badan menjadi tegak, membuat motor ini nyaman dikendarai. Untuk review lengkap ergonominya, kalian bisa tonton videonya melalui link di pojok di atas ya. Ukuran motor ini bagi saya mirip dengan motor-motor naked 150 cc. Disandingkan dengan Yamaha Saber saya hampir nggak ada beda besarnya. Cocok untuk kalian yang baru beranjak dari kelas 150 cc atau 250 cc ke 400 cc-an. Nah, sekarang saya akan membahas kekurangan dari KTM Duke 390 ini. KTM Duke 390 ini baru dipakai beberapa menit, mesin sudah mulai panas. Apalagi dipakai di dalam kota yang sering macet, atau dipakai jalan pelan. Penunjuk suhu mesin sudah menyentuh setengah. Dan panas yang paling terasa itu ada di sebelah kiri bagian betis. Ya itu disebabkan karena pipa gas buang lewat samping kiri dan tidak lewat bawah. Jadi panasnya lebih terasa di kaki kiri daripada kaki kanan. Ketika mesin panas, fan atau kipas radiator KTM Duke 390 ini akan otomatis menyala. Tapi suaranya itu loh, keras dan terdengar cukup jelas. Ya cukup terganggu sih dengan suaranya. Orang-orang sekitar jadi pada melihat. Tapi ya lebih baik begitulah daripada overheat ya. Mesin KTM Duke 390 ini kalau kita pakai jalan pelan di bawah 30 km per jam akan terasa gugup. Seperti nggak mau diajak jalan pelan, maunya kencang terus. Jika dipakai pelan, mesin terasa tersendat-sendat. Jadi kurang nyaman kalau jalan pelan. Perpindahan gigi di motor ini menurut saya keras. Lebih keras daripada Yamaha 15 V3 yang pernah saya coba. Suara klakson dari KTM Duke 390 ini bagi saya kurang banget. Masih bagusan suara klakson NMAX. Suara klakson motor ini khas seperti motor India. Ya memang KTM ini ada kerjasama dengan Bajaj. Kalau saya punya motor ini, saya akan ganti pakai klakson Denso atau Hella. Kalau enggak, ya klaksonnya Toyota Avanza. Stang motor ini juga lebar banget.
mirip dengan Yamaha Saber. Jadi kalau untuk melewati kemacetan sedikit sabar ya. Apalagi yang kalian terbiasa pakai motor kecil atau yang stangnya pendek. Tapi bagi saya yang sudah terbiasa dengan Yamaha Saber yang juga punya stangnya lebar, jadi masih oke-oke aja. Ya ini bagi saya atau mungkin bagi kalian adalah kekurangan yang paling memberatkan selain harga motornya ya. Hehehe. Yaitu ketersediaan spare part, baik itu original maupun aftermarket. Kata yang punya motor ini kalau mau beli spare part yang ori itu harus nunggu berbulan-bulan dan harganya pun nggak masuk akal, mahal banget. Jadi kalau punya motor ini harus benar-benar hati-hati. Nah untuk oli juga, motor ini juga nggak boleh sembarangan, pakainya Motorex. Saya baru tahu kalau Motorex itu merek oli dan itu tertulis Motorex di bagian mesin KTM Duke 390 ini. Dan mungkin juga di motor-motor KTM lain ya, itu ada di sebelah kanan. Dan harganya lagi-lagi mahal bagi kita yang nggak pernah punya dan merawat motor KTM atau motor besar. Untuk konsumsi bahan bakar KTM Duke 390 ini cukup boros bagi saya yang pengguna motor 150 cc. Konsumsinya 28 km per liter. Tergantung cara berkendara kita sih kalau angka itu. Tapi mungkin bagi kalian yang pengguna 250 cc nggak akan terlalu ada masalah ya dengan konsumsi bahan bakar segitu. Karena beda yang nggak terlalu banyak. Beda dengan saya yang pengguna 150 cc yang kurang lebih konsumsi bensinnya 40 km per liter. KTM Duke 390 ini memiliki rasio kompresi 12:1 yang mengharuskan menggunakan bahan bakar minimal oktan 98 yang membuat beban derita pengguna motor 150 cc semakin berat. Hahaha. Kalau saya sih. Tapi kalau kalian tidak ada masalah dengan finansial ya pasti oke-oke aja. Oke, mungkin cukup itu aja video opini saya mengenai kelebihan dan kekurangan KTM Duke 390 ini. Video ini saya buat untuk sekedar informasi, barangkali dengan adanya video ini bisa jadi acuan kalian membeli motor ini dan siap dengan kelebihan dan kekurangannya. Oke, terima kasih bagi kalian yang menonton video saya sampai habis. Jangan lupa like kalau suka dengan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran, atau mungkin mau menambahkan. Share juga ke sosial media kalian bila video ini bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya, serta tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasinya. Follow juga Instagram saya di @mojo_38. Sampai jumpa di video selanjutnya.